مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu alladzi la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu amma ba'du. Qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita sebagai hamba yang hina, menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya, menjauhi larangannya, meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang hamba akan dituntut atas apa yang telah dia dapatkan dan akan diazab atas apa yang telah dia maksiatkan. Maka sebagai hamba kita harus menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik sembahan agar kita bisa menjadi orang-orang yang diberikan kefakihan dalam beragama di waktu-waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, kepada suri tauladan umat, kepada uswatun hasanah, yang mana Nabi adalah sebaik-baik guru. Saya membaca di dalam buku Rasulullah sang guru, maka Nabi Muhammad adalah orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling baik budi pekertinya, orang yang paling baik kepada tetangganya, orang yang paling baik kepada saudaranya, orang yang paling baik kepada istri dan anaknya. Maka kita akan mencari contoh suri tauladan, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dalam hadisnya yang berbunyi al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang itu akan dikumpulkan bersama siapa saja yang dia cintai. Maka ketika kita ingin dikumpulkan kepada para alim ulama, kepada para nabi, maka kita mencontoh Nabi Muhammad SAW. Sebelum saya menyampaikan, ada sebuah kisah yang mana sahabat Nabi, yaitu Abdullah Abu Kilabah, sahabat Nabi yang bernama Abu Kilabah. Jadi sahabat Nabi ini jumlahnya banyak, ribuan, ratusan ribu. Jadi sahabat Abu Kilabah ini tinggalnya di pesisir pantai. Pesisir pantai, tinggalnya di gubuk-gubuk kalau kita bilang zaman sekarang. Jadi
sahabat Abu Kilabah ini tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Suatu ketika seorang sahabat yang lainnya berkunjung ke rumah Abu Kilabah di pesisir pantai. Dia menjumpai seorang mayat yang mana telah diterkam oleh binatang buas. Jadi ketika dia berkunjung ke rumah Abu Kilabah, dia bertanya, "Apakah kau sendirian, wahai Abu Kilabah?" Kemudian Abu Kilabah menjawab, "Tidak, aku tinggal bersama anak laki-lakiku, tapi sudah 2 atau 3 hari dia tidak nampak." Jadi Abu Kilabah ini tinggal bersama anaknya, yang mana anaknya itu sudah 2 atau 3 hari tidak pulang. Jadi sahabat Nabi ini menjelaskan bahwa saya melihat seorang anak muda yang mana mati telah diterkam oleh binatang buas. Jadi Abu Kilabah ini sedih. Dia udah puntung tangannya, puntung kakinya, pokoknya kekurangan itu telah banyak pada dirinya. Tetapi ada sesuatu yang mana menjadikan sahabat Abu Kilabah ini adalah orang-orang yang paling beruntung, karena dia memiliki qalban syakiron wa lisan zakiron. Qalban syakiron yaitu hati yang bersyukur serta lisan yang selalu berzikir. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat Abu Kilabah walaupun tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki, tapi dia masih menjadi orang yang paling bersyukur. Dia berkata, "Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kelebihan padaku daripada orang lain. Padahal dia tidak memiliki tangan, dia juga tidak memiliki kaki, tapi dia selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala." Jadi keseharian Abu Kilabah ini adalah bersyukur, berzikir, bersyukur dan berzikir. Jadi ibrah, contoh dari sahabat Abu Kilabah ini adalah jika kita menjadi orang yang bersyukur, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menemukan ketenangan di dalam hati, kelapangan di dalam dada, yang mana kita selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari sama-sama tingkatkan rasa syukur kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan nikmat kepada kita. Jadi selayaknya kita sebagai seorang hamba bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Masuk kepada materi, saya ingin menyampaikan sebuah materi yang mana ini sangat bagus, karena kita tidak tahu batas umur kita. Sedangkan kita mempersiapkan dunia untuk besok. Besok makan apa? Besok gimana? Kita udah mempersiapkan, tapi apakah sudah ada persiapan kita untuk mendatangi Allah Subhanahu wa taala? Jadi sini saya ingin menyampaikan sebuah materi ini yang berjudul bahagia di penghujung usia. Dr. Said Hussein Al-Af'ani dalam bukunya Al-Jaza'u min Jinsil Amal menceritakan kehidupan seorang ahli qiraat di lembaga Majma' Malik Al-Fat Al-Mushaf Asy-Syarif. Beliau adalah Syekh Amir As-Sayyid Usman. Selama 7 tahun beliau kehilangan pita suaranya, namun beliau tetap mengajar qiraat. Apabila muridnya melakukan kesalahan saat membaca, ia benarkan bacaannya dengan memberi isyarat. Sebelum meninggal, beliau sempat dirawat di rumah sakit selama beberapa waktu. Saat beliau terbaring di ranjang rumah sakit, perawat dan pasien
3 hari selama 7 tahun. Namun selama 3 hari beliau menghatamkan Al-Qur'annya sampai kemudian Allah mencabut nyawanya. Dalam kisah ini berarti ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan ketenangan, kebaikan kepada kita, maka Allah akan senantiasa memberi jalan pada hambanya yang ingin selalu dekat kepadanya, yang ingin selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita membaca Al-Qur'an, berzikir, secara tidak langsung kita sedang berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah bahagianya ia yang sedang melakukan kebaikan saat Allah mencabut nyawanya, bukan sedang bermaksiat atau melakukan amalan sia-sia. Ia diberi taufik untuk melakukan amalan yang dapat mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ia isi hari-harinya dengan semangat melakukan ketaatan hingga akhirnya ia meninggal dalam kondisi terbaik, yaitu husnul khatimah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah taala. Tanda-tanda husnul khatimah, Allah berikan beberapa tanda bagi mereka yang menutup usianya dengan bahagia. Di antara tanda seseorang meninggal dalam kondisi husnul khatimah adalah ia mengucapkan 2 kalimat syahadat saat tutup usia. Rasulullah SAW bersabda, "Man qala," barang siapa yang berkata, "La ilaha illallah ibtagha'a wajhillah, kutima lahu biha dakhala jannah." Barang siapa yang mengucap la ilaha illallah karena mencari wajah atau pahala Allah, kemudian amalannya ditutup dengan, maka ia masuk surga dengan husnul khatimah. Wa man shoma yauman ibtagha'a wajhillah, kutima lahu biha dakhala jannah. Wa man tasaddaqa bi shadaqatin, kutima lahu biha dakhala jannah. Dan barang siapa yang berpuasa karena mencari wajah Allah, kemudian amalnya diakhiri dengannya, maka ia masuk surga. Barang siapa yang bersedekah kemudian itu menjadi amal terakhirnya, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Imam Ahmad dan selainnya. Jadi ketika seseorang mati dalam keadaan husnul khatimah, maka dia akan melakukan amalan-amalan kebaikan sebelum dia meninggal. Itu salah satu tanda-tanda kematian husnul khatimah. Ketika ia sering bersedekah, maka sebelum penghujung hayatnya ia bersedekah, itu menjadi tanda-tanda husnul khatimah. Ketika dia sering sholat malam dan dia meninggal setelah sholat malam, berarti itu bisa menjadi salah satu tanda-tanda ciri-ciri orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan ketika orang biasa mendawami puasa sunnah, Senin, Kamis, Daud, Arafah atau yang lain-lain, dan kemudian ia mati dalam keadaan berpuasa, itu bisa menjadi tanda-tanda seorang mati dalam husnul khatimah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, inilah kalimat yang Allah ambil sumpah atas manusia. Kalimat yang disebut sebagai al-urwatul wusqa, tali yang kuat, atau al-qaulul sabit, perkataan yang kokoh, dan kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baik. Tanda lainnya, ia meninggal dalam keadaan sedang melakukan amal soleh. Allah menjadikan amal soleh beraneka ragam. Dengannya Allah melipatkan pahala, menjadikan berkah umurnya, dan menghapuskan dosanya. Di antara manusia ada yang meninggal dalam sujudnya, ada yang meninggal saat bertasbih, ada pula yang meninggal saat berpuasa. Itu semua anugerah Allah untuk siapa saja yang dia hendaki. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan sebelum husnul khatimah, sebelum kematian datang kepadanya, maka Allah akan tunjukkan amalan-amalan yang biasa dia lakukan sebelum kematiannya. Innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal ibadah itu dilihat dari akhir. Jadi ketika seorang semangat dalam beribadah awal, beribadah, tapi ketika
ketika di ujung hayatnya dia tidak melakukan amalan tersebut karena telah meninggalkan sebelum-sebelumnya, itu bisa menghilangkan ciri-ciri orang yang mati dalam husnul khotimah. Maka ketika kita mendawami suatu amal, misalnya kita sholat 12 rakaat sunnah, yang mana pahalanya itu dibangunkan istana di surga. Kita mendawami sholat itu sampai kita tidak pernah meninggalkan. Ketika kita meninggalkan amal tersebut, kita merasa, ya Allah, maafkan aku karena aku telah meninggalkan amalan yang biasa aku lakukan. Dan ketika penghujung hayat tersebut kita tetap mendawami, melakukan istiqomah dengan sholat sunnah, maka itu bisa menjadi tanda-tanda orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Anas bin Malik, yaitu sahabat Nabi SAW, pernah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi'abdi khairan istakmalah." Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, maka Allah akan mempekerjakannya. Para sahabat bertanya, bagaimana Allah akan mempekerjakannya? Rasulullah menjawab, yufaqihu li'amalin shalihin qabla mauti. Allah akan memberikan taufik untuk beramal soleh sebelum dia meninggal. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Hakim dan Mustadrak. Jadi ketika seseorang akan mati dalam keadaan husnul khotimah, maka Allah akan memperkerjakannya dengan difaqihkan, istiqomahkan, diteguhkan hatinya agar tetap melakukan amalan-amalan saleh. Untuk itu para salaf berlomba. Malik bin Dinar radhiyallahu anhu pernah berkata, demi Allah, kalau saja aku sanggup untuk tidak tidur, aku tidak akan tidur. Ditanyakan kepadanya, mengapa begitu, ya Abu Yahya? Ia berkata, aku khawatir malaikat mau menjemputku sementara aku sedang tidur. Aku ingin ia mendatangiku saat aku sedang beramal soleh. Beliau takut jika penutup amalnya bukanlah kebaikan. Padahal Rasulullah pernah bersabda, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma ma'tala. Setiap hamba akan dibangkitkan sesuai kondisi ketika ia mati. Hadis riwayat Muslim. Sekelas ulama yang mana kita tahu ulama ini sebagai pencerah, sebagai warithatul anbiya, yaitu orang-orang yang mewarisi. Karena setiap orang yang mengajarkan berarti dia berkarakter seperti Nabi. Karena Nabi adalah guru. Jadi ketika orang mengajarkan berarti dia sama pekerjaannya seperti Nabi. Guru mengajarkan kepada murid, mengajarkan bagaimana cara membaca Al-Quran yang fasih. Ustaz mengajarkan kepada santrinya bagaimana fikih, bagaimana akidah, bagaimana tafsir. Maka dia seperti pekerjaan seorang nabi, karena mayoritas nabi semua adalah seorang guru. Jadi sekelas ulama yang besar, Malik bin Dinar, dia takut akan mati dalam keadaan tidur. Karena ketika seorang dalam keadaan tidur, dia tidak lagi beribadah. Jadi begitu takutnya ulama, begitu takutnya orang yang berilmu atas ketika ajal menjemputnya, sedangkan dia tidak beramal soleh. Alhamdulillah. Semoga kita bisa diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wafat yang husnul khotimah ketika kita melakukan amal-amal soleh. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita tidak tahu kapan kematian datang menyapa. Persiapan untuk menyambutnya haruslah dilakukan setiap masa. Sebab siapa yang berbuat jujur kepada Allah di dunia dan melakukan amal yang diridhoinya, Allah akan meneguhkan saat berjumpa dengannya. Meninggal dengan kening berkeringat juga merupakan tanda husnul khotimah. Buraidah bin Al-Hasib menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mautul
bi'irqil jabin, kematian seorang mukmin dengan keringat di keningnya. Jadi menjadi salah satu tanda-tanda orang yang mati dalam husnul khotimah, yaitu ketika ia diwafatkan di keningnya terdapat keringat. Yang pertama tadi, orang yang wafat dalam keadaan beramal soleh. Yang kedua, orang yang wafat kemudian keningnya berkeringat. Tanda yang lain adalah meninggal pada malam Jumat atau siangnya. Abdullah bin Amru meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal Jum'ah aw lailatal Jum'ah illa waqahu Allah fitnatal qabr." Tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, melainkan Allah akan menjaganya dari fitnah atau siksa kubur. Jadi termasuk ciri-ciri wafat dalam keadaan husnul khotimah, yaitu Allah wafatkan dirinya di malam Jumat atau siangnya. Karena itu bisa menghindarkan dari fitnah kubur. Begitu tahunya seorang bahwa siksa kubur ini bukan sekedar penyiksaan yang biasa. Karena orang yang meninggal dan disiksa, dia disiksa itu bukan 1 hari, bukan 1 bulan, bukan 1 tahun, akan tetapi sampai dia dibangkitkan. Maka naudzubillah min dzalik, semoga kita bisa terhindar dari fitnah kubur, bisa diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, bisa diwafatkan dalam keadaan beramal soleh, bisa diwafatkan dalam hari Jumat atau malam Jumat, yang mana kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa terhindar dari azab. Tanda husnul khotimah lainnya adalah mati syahid di medan jihad di jalan Allah, atau mati saat menempuh perjalanan untuk berperang di jalan Allah, mati karena tertimpa sakit taun, atau mati karena tenggelam. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, menurut kalian siapakah orang yang syahid? Para sahabat menjawab, orang yang terbunuh jalan Allah maka ia syahid. Rasulullah SAW bersabda, kalau begitu orang yang mati syahid dari umatku sedikit. Mereka bertanya, kalau begitu siapa wahai Rasulullah? Beliau SAW menjawab, orang yang terbunuh di jalan Allah ia syahid. Orang yang mati di jalan Allah ia syahid. Orang yang mati karena sakit taun ia syahid. Barang siapa yang mati karena sakit perut ia syahid. Dan orang yang mati tenggelam adalah syahid. Al-Riwayat Muslim dan Sahihnya. Jadi masih banyak tanda-tanda orang yang mati dalam husnul khotimah, seperti orang yang berperang di jalan Allah. Para sahabat yang mengaku beriman kepada Rasulullah, kemudian mereka berjihad di jalan Allah, dan qadarullah mereka mati dalam keadaan berperang. Sungguh mereka sebenarnya itu adalah orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Orang yang mati syahid ini pahalanya lebih spesial. Ketika orang mati dalam keadaan syahid, maka ia tidak perlu dimandikan. Tidak perlu dimandikan sebagaimana orang yang mati dalam keadaan biasa. Karena ketika dia mati dalam keadaan syahid, badannya berdarah, maka dia dikuburkan dengan keadaan seperti itu. Karena dia akan dibangkitkan dengan keadaan seperti itu. Karena orang yang mati syahid itu tidak bau, tidak menimbulkan bau busuk sebagaimana mayat pada lainnya. Dia akan tetap harum, dia akan tetap wangi, dia akan tetap menjadi orang sebagaimana ia wafat waktu berperang. Jadi masih banyak pahala besar orang yang mati syahid, yaitu salah satu yang husnul khotimah. Kemudian orang-orang yang dalam perjalanan berperang, ketika sebelum berperang dia telah mati, misalnya dia wafat karena kekurangan pangan, wafat karena fisiknya kurang kuat, wafat karena kelelahan atau semisalnya, maka ia mati dalam keadaan syahid. Begitu juga para penuntut ilmu, ketika dia menuntut ilmu din,
ilmu syar'i, kemudian dia wafat dalam keadaan menuntut ilmu, dia juga bisa dikatakan orang yang mati syahid. Kemudian orang yang terkena penyakit taun, dia juga bisa disebutkan mati syahid karena begitu berat ujian-ujian tersebut, maka mereka bisa dikategorikan orang-orang yang mati syahid. Maka dari itu orang-orang yang mati syahid yaitu orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Itulah beberapa tanda husnul khatimah. Namun kepastian bahwa ia adalah penghuni surga merupakan hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti orang yang tidak memiliki tanda tersebut ia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Itu semua merupakan hal gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Godaan setan menjelang kematian. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal pernah bercerita bagaimana dikisahkan oleh Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Aku hadir saat ayahku tengah menanti ada. Kisahnya, tiba-tiba beliau pingsan kemudian tersadar sambil berkata dengan menggerakkan tangannya, tidak akan. Hal itu dilakukan berkali-kali, maka aku bertanya kepadanya, apa yang terlihat di hadapanmu, ayah? Beliau menjawab, setan berdiri di depanku sambil menggigit jari dan mengatakan, wahai Ahmad, aku akan menggodamu. Maka aku katakan, tidak akan. Sampai Ahmad, setan akan senantiasa berusaha menggoda dan menyesatkan manusia. Setan telah bersumpah di hadapan Allah, demi kekuasaanmu aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hambamu yang mukhlis di antara mereka. Mukhlis artinya ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rayuan setan akan semakin menghebat kalau berada pada detik-detik menjelang kematian. Setan tahu bahwa saat itu adalah kesempatan terakhir untuk menyesatkannya. Tak ada lagi kesempatan untuk bertobat setelah setan menyesatkan pada fase ini. Jadi banyak juga kisah-kisah orang-orang soleh terdahulu. Dia semasa hidupnya, semasa mudanya dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ujung hayatnya dia dalam keadaan bermaksiat. Dan begitu banyak orang-orang yang melakukan amalan-amalan buruk, melakukan amalan-amalan yang mana menimbulkan banyak dosa. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya sebelum kematiannya, dia menjadi orang yang masuk ke dalam surga. Ada suatu kisah seorang yang ahli ibadah dan seorang yang ahli maksiat, yang mana mereka sepanjang hidupnya beribadah. Yang ahli ibadah ini selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ahli maksiat ini selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Allah wafatkan orang yang ahli ibadah itu dalam keadaan bermaksiat. Ketika itu dia melihat seorang wanita. Kemudian ia ingin memiliki wanita tersebut. Jadi wanita tersebut memberikan kewajiban sebelum ia miliki. Salah satunya ia harus beragama seperti agama wanita tersebut. Karena ia telah buta mata hatinya, bukan buta mata biasa, tapi hatinya ini telah gelap akan kemaksiatan. Padahal sepanjang hidupnya dia selalu beribadah. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan wanita, dia tidak kuat. Jadi ia masuk ke dalam agama wanita tersebut, dan sebelum ia sempat memilikinya, dia terjatuh dari loteng dan kemudian mati. Maka dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nauzubillah min dzalik. Dan kemudian juga ada seorang ahli maksiat, tapi ketika akhir hayatnya ia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia mengingat Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, merasa dia adalah seorang pendosa yang harus datang kepada Allah
bisa seseorang yang membunuh 99 orang. Jadi masa hidupnya ini dia telah membunuh 99 orang. Kemudian ia mendatangi seorang pendeta, mendatangi orang yang berilmu pada masa tersebut. Ketika ia mendatanginya, wahai pendeta, apakah aku masih layak untuk bertaubat atas dosaku yang telah membunuh 99 orang? Kemudian pendeta tersebut menjawab, tidak. Dibunuhnya lagi pendeta tersebut. Jadi dia telah membunuh 100 orang. Kemudian ia, karena dia merasa dia telah berbuat dosa, jadi dia mendatangi orang yang alim. Ketika dia mendatangi orang yang alim, wahai orang alim, apakah aku masih diterima tobatku atas dosaku telah membunuh 100 orang? Masih. Maka datanglah kau ke suatu kampung di sana. Di sana orang yang baik, datanglah ke sana. Ketika ia dalam perjalanan menuju kampung tersebut, ia mati sebelum dia berbuat amal soleh. Malaikat rahmat dan malaikat yang lainnya itu saling berdebat. Dia ini berdosa, kemudian bertobat, tapi belum ada amalan kebaikannya. Sedangkan malaikat rahmat berkata, dia telah bertobat, walaupun dia belum berbuat kebaikan, maka dia bisa masuk surga. Kemudian mereka menghitung, malaikat tersebut menghitung langkahnya, di mana langkah kebaikan menuju kampung tersebut atau langkah ketika sebelum dia berangkat. Maka langkah menuju kampung agar dia berbuat kebaikan itu lebih banyak, itu lebih sedikit. Maksudnya ia lebih cepat akan sampai. Tapi sebelum sampai dia telah wafat, maka dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi semoga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Karena dengan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah, agar kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu astagfirullah astaghfiru minkum katsiran. Saya tutup dengan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa-apa saja yang telah saya sampaikan itu bisa memberikan ghirah, semangat untuk diri saya pribadi agar selalu meningkatkan kualitas iman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar bisa diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Kafa itu, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.